Oke, saya ulangi ya, karena ini baru direkam, maka saya ulangi. Ceritanya ada dua benda itu sama-sama dilemparkan vertikal ke atas, yang satu kecepatannya 20, ini benda A, benda B kecepatan awalnya 30. Jadi benda A 20 meter per second kecepatan awalnya, B 30. A ini bergerak dulu setelah 0,5 second, jadi bergerak selama merah ini 0,5 second. Baru setelah dia di posisi ini, B bergerak bersama. Jadi A dan B terhitung bersama mulai dari T sama dengan 0. Ketika A sudah berada di atas, B masih di tanah. Ini kecepatannya bersama. Waktunya bersama, saya ralat. Jadi A dan B waktu bersama bergerak setelah A bergerak 0,5 second. Artinya apa? Kalau kita misalkan, jadi misal waktu total A bergerak dari dari tanah sampai ketemu, jadi A bertemu B setelah A itu bergerak selama TA. Nah, Pak Seri misalkan TA total dari awal sampai akhir ini adalah B second. Oke. Maka A akan bertemu B setelah B bergerak selama berapa? TB. TB-nya berapa kira-kira kalau menurut kalian? Ada yang tahu nggak? TA plus 0,5. Kenapa? TA tambah 0,5, Pak. TA tambah 0,5 atau TA kurang 0,5? Kurang, Pak, kurang, Pak. Nah, Kurang. TA kurang 0,5 ya, karena Ya. ini kan 0,5 dulu, T0-nya di sini dimulai. Jadi selama dia bergerak, misalkan dari sini sampai ke sini adalah T, A, yaitu B, berarti dari titik ini sampai ketemu, itu kan berarti totalnya A dikurangi 0,5. Nah, berarti di sini B kurang 0,5 second. Nah, sudah. Berikutnya kita gunakan apa? Kita gunakan syarat tadi. Syaratnya adalah YA sama dengan YB. Nah, itu dia syaratnya. Jadi syaratnya ketemu adalah YA sama dengan YB. Nah, kita masukkan ini. Karena ini bicara posisi, berarti Pak Jadi pakai yang ini. Kenapa? Karena searah vertikal. Dan ingat, di arah vertikal, percepatannya hanya ada percepatan gravitasi dan minus dari gravitasi. Jadi kalau gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, berarti AY-nya adalah minus dari 10. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti ini kan ada Y0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat milik A yang di sini Y0 Ya, tambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat milik B. Jadi yang kiri itu milik A, yang kanan milik B. Nah, gitu. Nah, kita masukkan data-datanya. Y0-nya A, semuanya terhitung dari tanah. Berarti di tanah ini Y0-nya adalah 0 meter. Ya. Jadi A-nya Y0-nya adalah 0, V0A-nya adalah oh, 2 nggak ada wifi sampai sini ya. Bukan. dikali TA-nya tadi kita anggap B. Nah, ini A-nya minus 10. Minus 10 kali setengah, minus 5. B kuadrat.
Yang sebelah kanan 0 plus 30. Nah, waktunya B tadi kan B minus A. Dikurangi 5 B min A. Sorry, bukan B min A ya. B min setengah. Jadi B min setengah di 0 ditambah 30 B min setengah dikurangi 5 dikali B min 0,5 kuadrat. Nah, itu untuk menghitung waktunya. Maka kita hitung satu-satu. 20 kali B, 20 B. Min 5B kuadrat, biarkan aja. 30 kali B adalah 30B. 30 kali min 0,5 itu min 15. Lalu ini B min 0,5 kuadrat. Nah, berapa itu? Kalau diselesaikan, berarti kan B kuadrat min B kuadrat min B plus 0,5 ya. 0,5 kuadrat. Bisa nggak menghitung ini? Bisa ya, matematikanya bisa ya. Jadi 30 B min 0,5 ini 5 kali B kuadrat berarti min 5B kuadrat. 2 kali B kali min 0,5 adalah min B kali 5 berarti min A plus 5B. 0,5 kuadrat itu 0,25 atau seperempat. Nah, supaya seperempatnya hilang, kalikan aja semua dengan seperempat. Kalikan dengan 4 ya. 20 kali 4, 80. Min 5 kali 4, min 20. 30 kali 4, 120. Min 60, min 20, plus 20B. Ini 5 ya. Kan kali 5 di sini ya. Jadi ini plus 5. Bisa nggak ngikut ini? 20B kuadratnya coret habis. Maka sisanya 60 sama 5. Ini minus ya. Di sini minus. Ini 5B min 5 per 4. Karena kan seperempat kali 5 ini tuh. Min 5 per 4. Jadi ini 20B min 5. Nah, gitu. Sehingga 120 sama 20, 140. 140 kalau ditulis ulang kan begini. 140B min 65. Nah, 140 pindah ke kiri. Berarti minus 60B. Ini min 65. Jadi B-nya adalah 65 per 60. Itu 1,08 second. Jadi mereka berdua bertemu setelah bergerak, A-nya bergerak 1,08 detik. Itu jawaban yang A. Nah, untuk yang B,
tinggi kedua bola bertemu ya kita buktikan. Kita masukkan aja ini. Hitung satu-satu. YA untuk yang B di sini. Berarti YA, ini kan masukkan 0 tambah 20 kali 1,08 dikurangi 5 kali 1,08 kuadrat. Itu 20 kali 1,08 itu berapa? 20 dikali 1,08. Nama bapak gue. 21,6. Nah, 1,08 kuadrat dikali 5 itu 5,8 sekian. Maka jawabannya 15,7 meter. Itu untuk yang A. Yang B harusnya sama. Tinggi awalnya B 0 karena dari tanah. Kecepatan awal B-nya 30 dikali 1,08 tapi kurangi 0,5. Hati-hati. Berarti berapa? 1,08 dikurangi 0,5. Itu 0,58. Karena B-nya kan harus dikurangi 0,8. 0,5 dulu. Jadi ini kali 0,58 dikurangi 5 kali 0,58 kuadrat. Jadi berapa itu? 30 kali 0,58 itu 17. 17,4. 0,58 kuadrat dikali 5 itu 1,6. Jadi jawabannya sekitar 1,68 lah ini ya. Jadi dikurangi 17,4. Itu 15,7 juga. Nah, cocok. Jadi A dan B ketemu setelah 15 meter, 7. Gitu. Untuk yang A, nomor 6, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi syaratnya adalah YA sama dengan YB. Waktunya, Anda hanya bermain dengan waktu ya. Kalau menggunakan posisi ini, Anda hanya bicara dengan waktu. Jadi waktunya, kalau A itu Anda asumsikan dari titik awal sampai ketemu itu B second, berarti waktu yang bersamaan mereka kan dari sini ke sini, yang A-nya kan dari ini ke sini, sampai yang B-nya dari tanah di titik pertemuan. Itu kan waktunya terhitung bersamaan. Jadi kalau dari awal sampai ketemu itu B, berarti waktu B-nya kan sama dengan waktu ini pergerakan yang ini. Nah, pergerakan yang ini kan waktu total dikurangi 0,5. Anda masukkan ke situ. Gitu. Oh ya, Ada yang mau bertanya? sama. Udah sampai nomor 6. Oh, sama. Kayak kemarin. Udah sampai nomor 6. Tahu butuh ormas ini. Ada yang mau bertanya? Ada sih. Ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang parabola. Jadi ada benda ditembakkan vertikal dengan sudut elevasi 53 derajat terhadap horizontal.
Ini pergerakannya seperti itu. Jadi ada bola atau partikel ditembakkan dengan kecepatan awal. Ini kecepatan awalnya 80. Berarti ini sudut elevasi itu alfa ya. Gravitasinya 10. Oke. Nah, untuk menghitung ini, jangkauan terjauh, itu kan berarti X. Dan ini vektor posisi, berarti Anda nanti nyari X, Y. Pada detik ke 5 second. Nah, dalam menganalisis gerak parabola, Anda harus lihat dulu di keadaan awal. Jadi di keadaan awal, Anda harus cermati dulu bagaimana menganalisis kecepatannya. Karena ingat, di dalam gerak parabola itu, sumbu Y-nya adalah GLBB, sumbu X-nya adalah GLB. Itu yang harus ditekankan ya. Jadi geraknya kan seperti ini. Ini X, di X itu GLB, lalu di arah sumbu Y itu GLBB. Nah, mengapa di arah sumbu Y GLBB? Karena ada percepatan. Jadi percepatannya apa? Minusnya dari gravitasi. Selalu ya negatif. Jadi G-nya 10, maka nanti masuk rumus ya diminuskan. Minusnya dari 10 itu. Gitu. Nah, nanti ini ketika dia bergerak ke sana, set, gini. Ini dengan kecepatan awal, lalu dia pergerakannya akan membentuk gerak parabola. Nah, sudut elevasinya di sini, alfa. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari komponen vektor dari kecepatan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Nah, di arah sumbu X ini nanti Anda akan dapat V0X dan V0Y. Apa artinya? Artinya ketika Anda menganalisis gerak sepanjang sumbu horizontal, gunakan V0X dan gunakan persamaan GLB. Kalau Anda mau menganalisis ketinggian, berarti gunakan V0Y dan gunakan persamaan GLBB. Itu harus dikelirkan dulu dari awal. Jadi hanya dua ini toh rumusnya. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah uraikan dulu kecepatannya ke arah sumbu X dan sumbu Y itu di titik awal. Jadi titik awal, Anda cari dulu V0X-nya berapa. V0X berarti kan apa? V0 cos alfa ya, yaitu cos 53. V0-nya adalah berapa tadi? 80. Cos 53 itu 3/5 ya. 80 bagi 5, 16. 16 kali 3 itu 48. Yang ke arah sumbu Y, V0Y-nya, jadi dia V0 sinus 53. V0-nya 80, sin 53 itu 4/5. Jadi 16 kali 4, 64. Ini adalah kecepatan awal untuk sumbu X maupun sumbu Y. Nah, karena kita diminta mencari jangkauan terjauh, berarti kan kita gunakan rumus GLB pada arah sumbu X, toh. Untuk mencari jarak terjauh, kita butuh apa? Waktu ya. Waktunya itu berapa? Ini kalau kita tanpa menggunakan rumus cepat ya. Jadi kalau Anda menggunakan rumus GLB, konsisten dengan GLB dan GLBB, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari waktunya dulu. Jadi untuk mengerjakan soal A, cari waktu total. Nah, cari waktu, kita bisa gunakan sumbu X atau sumbu Y.
yang ada variabel waktunya. Tapi kita lihat dulu. Yang mau ditanyakan X-nya nih. Berarti kan tulis dulu nih rumus X-nya kan. X-nya kan begini. X sama dengan V0X dikali T. T-nya ini T akhir. Karena jangkauan terjauh. Nah, sementara T-nya belum tahu. Kalau V0X-nya tahu. V0X-nya berapa? 48. Tapi T-nya nggak tahu. Jadi cari dulu waktunya. Karena ini kita perlu waktu. Nah, cara nyari waktunya gimana? Ya, sumbu X hanya ada satu rumus ini. Maka mau nggak mau, Anda mencari waktunya pakai sumbu Y. Yaitu pergerakan GLBB. Nah, kita lihat ke sini. Yang ada unsur waktu itu hanya persamaan satu dan persamaan 2. Boleh pakai persamaan satu, boleh pakai persamaan 2. Nah, Pak Jerry mau pakai persamaan 2. Supaya langsung ketemu dari waktu awal sampai akhir. Tapi yang tadinya variabelnya itu X, kita ganti Y karena arahnya kan Y. Jadi rumusnya kan jadi begini. Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Y akhirnya di mana? Di sini nih Y akhirnya. Y akhirnya berapa? Kalau terhadap tanah. Nggak ada ketinggiannya, yaitu 0. Ya kan? Nah, Y awalnya di mana? Di sini nih Y awalnya. Y awalnya itu juga nggak ada ketinggian dari tanah, jadi 0 juga. Nah, maka Anda substitusikan. Berarti Y akhirnya 0, Y awalnya 0, plus V0Y-nya 64 dikali T, AY-nya minus G, G-nya 10, berarti minus 10 bagi 2, minus 5, kali T kuadrat. Nah, minus 5 pindah ke kiri kan jadi plus 5T, ini 64T. Nah, T-nya coret aja kan sama itu. Coret, coret. Jadi T-nya kita dapat 64 per 5. 64 per 5 itu berapa? 12-an ya, 12,8 second. Itu waktu totalnya. Nah, berarti jarak totalnya ya kita gunakan lagi T-nya ini masukkan aja ke sini untuk menghitung jarak total. Jadi T-nya dimasukkan ke persamaan X, yaitu 48 dikali 12,8. Maka dapat berapa? 48 kali 12,8. Itu 614,4 Gue pengen potong rambut. meter. Hah? Bareng aja ya. Ini jawaban untuk soal nomor A. Jarak terjauhnya adalah 614,4. Kalau kalian konsisten menggunakan rumus ini. Tapi ada rumus cepat juga toh. Kalau mau pakai rumus yang kedua, rumus cepat. Kalau mau pakai rumus cepat, kan ini persamaan. X sama dengan apa? V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G untuk mencari jarak terjauh. Nah, V0-nya 80. Sinusnya 53 kali 2. 53 kali 2 itu berapa? 106 dibagi 10. Nah, Anda akan kesulitan di sudutnya ini kan, kalau mau pakai rumus cepat itu. 106. Sin 106 itu berapa? Bagaimana Anda menyelesaikan persoalan seperti ini kalau nggak boleh pakai kalkulator kan ribet toh? Ada yang punya ide? Bagaimana Anda menyelesaikan ini kalau tanpa menggunakan kalkulator? Izin Bapak boleh pakai yang sin alfa kali cos alfa, Pak. Nah, boleh pakai itu. Justru memang harus pakai itu. Jadi kalau Anda mau mencari itu, Anda harus gunakan persamaan sin alfa cos alfa.
Boleh. Jadi ini harus Anda selesaikan. Sin kan persamaannya gini ya. Secara umum di trigonometri itu ada sin 2 alfa sama dengan apa? 2 sin alfa cos alfa. Jadi kalau ini sin 160, sorry, 106, berarti ini 2 sin 53 cos 53. Jadi 2 sin 53 itu berapa? 4/5 ya. Cos 53, 3/5. Itu. Nah, mau nggak mau harus pakai ini kalau Anda menggunakan rumus ini ya. Karena memang harus pakai itu. Nah, berapa itu? Kalikan aja. 2 kali 4 kali 3 itu 24. Jadi ini 24 per 25. Nah, kalau Anda apa menemukan persamaan atau bentuk pecahan gini dibiarkan dulu. Siapa tahu nanti bisa disederhanakan. Jadi ini jadi 80 kali 80 ya kan? 80 kuadrat kan itu. Nah, sin 106 itu 24 per 25. 25-nya saya taruh bawah gini. Jadi ini 10, ini 25. Nah, 80 dengan 25 bisa disederhanakan ya. Ini dapat 16 kan? Ini dapat 5. 5 dengan 80, 16 lagi. Nah, sudah. Jadi 16 kali 16 itu 256 kali 24. Itu 614. 6144 per 10. Jadi dapatnya 614,4 juga. Sama ya, gitu. Anda boleh pakai yang manapun. Tapi kalau Pak Jerry menyarankan sebisa mungkin hindari rumus cepat supaya kerangka berpikirnya jelas. Kecuali di PG ya, kalau Anda mau menggunakan rumus cepat silakan. Itu yang A. Nah, yang B, vektor posisi saat benda itu bergerak 5 detik. Nah, ini gampang ini Anda tinggal nyari aja. Anda mencari X-nya saat detik kelima. Jadi saat T sama dengan 5 second. Nah, X saat T sama dengan 5 second berarti V0 X yang dipakai. V0 X kali T. V0 X-nya berapa? 48. T-nya berapa? 5. 48 kali 5 itu 240. Ini 240 meter. Itu X-nya. Sedangkan Y-nya saat T sama dengan 5 second, berarti Y0 plus V0Y kali T plus setengah AT kuadrat. Bapaknya nge-lag juga nulisnya. Dia Jadi udah nulis tapi tulisannya belum muncul. Y0-nya 0, Dia. V0Y-nya adalah Apa sih? 4, T-nya Hah? 5, minus AY-nya minus 10 ya. Minus 10 kali setengah kan min 5. Min 5 kali 5 kuadrat. Nah, 64 kali 5 itu 320. Dikurangi 25 kali 5 itu 125. Maka dapatnya 195. Nah, sehingga vektor posisinya, Anda tuliskannya tinggal begini aja. Vektor posisinya, X-nya dulu 240, tinggal dikasih vektor satuannya ke arah sumbu I, plus 195 ke arah sumbu J. Satuannya meter. Nah, ini boleh.
Boleh begitu, boleh juga dinyatakan dalam bentuk koordinat. Kalau dalam bentuk koordinat berarti kan 240,195 meter. Tergantung apa? Soalnya mintanya apa? Opsi jawabannya kalau kalau di PG. Kalau nggak di PG ya kamu menjawab salah satu dari ini benar. Oke. Itu nomor 2 atau nomor 7. Ada yang mau ditanya untuk nomor 7 ini? Silahkan. Nggak ada ya. Kalau tidak ada, lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini parabola juga nomor 8 ini ya. Perhatikan baik-baik bahwa ada sebuah bola ditendang atau ditembakkan dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal nih. Lalu dia membentuk parabola. Tapi ingat, dia itu ditembakkan atau ditendangnya itu dari atas gedung. Gedungnya itu punya ketinggian 10 meter nih. Jadi ini ketinggian awal kalau kita cermati. Nah, kalau kita labeli itu sebagai ketinggian awal. Ditembakkan, ya kan, ketinggian awal sekian, sampai ke titik terjauhnya di sini nih. Nah, di titik ini terhadap tanah nggak ada ketinggian. Jadi nol, ya kan? Jadi yang pertama itu 10 meter, yang kedua nol. Jadi ketinggian pertama 10, ketinggian kedua nol. Nah, maka Anda harus mencari dulu kan waktunya nanti untuk yang diperlukan. Karena yang ditanyakan kan R-nya ini. Jadi tentukan waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah dan jaraknya. Jadi Anda nyari waktunya dari sini sampai ke sana itu berapa dan jaraknya. Nah, dalam konteks ini, Anda nggak bisa pakai rumus cepat. Karena rumus cepat ini hanya berlaku ketika apa? Keadaannya itu satu garis. Nah, satu garis itu artinya Y-nya 0, Y0-nya 0, Y akhirnya juga 0. Ini satu garis. Jadi kalau Anda pakai rumus ini untuk mencari jarak terjauh, dalam kasus ini, jarak terjauh yang Anda cari itu nanti hanya di sini berhentinya. Nah, padahal kan ini terus sampai ke sana tuh. Masih ada tambahan sekian ini. Nah, maka Anda nggak bisa pakai rumus jadi itu. Gitu. Nah, caranya gimana supaya supaya Anda bisa ya, cari waktu dulu. Yang pertama cari waktu dulu. Nah, cari waktunya gunakan persamaan GLBB yang ada waktunya dan GLB. Nah, dua itu. Karena yang ditanyakan jarak terjauh alias R-nya, berarti kan ini ke arah sumbu horizontal ini GLB. Rumusnya ya R itu sama dengan X sama dengan apa? V0X kali T. Nah, sudah. V0X-nya Anda dapat dari sini, uraian di sini. Tapi T-nya kan nggak tahu, maka T-nya harus Anda cari menggunakan sumbu Y. Jadi Anda hanya berpikir itu aja. Jadi kalau di gerak parabola itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu. Berpikirnya hanya dari situ. Nah, sebelumnya selalu Anda uraikan dulu kecepatan awalnya. Kan ini dia punya kecepatan awal ke sana. Nah, ini Anda uraikan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Terhadap sumbu X Anda punya V0X. Terhadap sumbu Y Anda punya V0Y. Ini pasti wajib Anda lakukan dulu karena kita mau menganalisisnya per sumbu. Sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri. Jadi secara parsial istilahnya itu. Secara parsial itu berarti secara independen, saling bebas antara X dan Y itu. Tapi waktu untuk pergerakan X dan Y sama. Ingat-ingat itu ya. Jadi cari dulu V0X-nya berapa, V0Y-nya berapa. Jadi V0X, ya V0 cos alfa. V0-nya 10, ini V0-nya. Alfanya 30. Tapi cos 30 itu kan setengah, atau saya tuliskan ulang ya, biar nanti Anda bisa pelajari. Jadi ini V0 cos
30. Nah, V0-nya 10, cos 30 itu setengah akar 3. Maka kecepatan ke arah sumbu horizontalnya 5 akar 3 meter per second. Untuk V0Y-nya, ya V0 sinus alfa. Alfanya 30. Jadi 10 sin alfa berarti setengah. Nah, dapatnya 5 meter per second. Itu kecepatan awal untuk masing-masing sumbu. Nah, sekarang kita mau mencari jarak terjauh kan menggunakan persamaan ini. V0x-nya kan dapat, yaitu 5 akar 3. Tapi T-nya nggak tahu, maka cari dulu waktunya. Mencari waktu. Nah, pakai rumus mana? Pada arah sumbu Y, karena sumbu X-nya sudah habis nih. T-nya nggak bisa dapat dari sumbu X, maka sumbu Y yang kita gunakan. Boleh pakai yang satu, boleh pakai yang dua. Pak Jerry mau pakai yang kedua, pakai posisi. Oke. Nah, berarti ini kan untuk mencari Y-nya, mencari waktunya kita pakai yang Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T plus setengah AY kali T kuadrat. Y-nya di sini 0, nggak ada ketinggian dia di titik akhir kan. Y0-nya 10. Tulis di sini. V0Y-nya karena ke atas berarti plus. Plusnya plus berapa? Plus 5 kali T. AY-nya 10 tapi minus. Minus 10 kali setengah min 5. T kuadrat. Nah, Anda menemukan persamaan kuadratik toh ini. Pindah ke ruas kiri semua supaya ini positif. Jadi 5T kuadrat minus 5T minus 10 sama dengan 0. Saya bagi aja semuanya dengan 5. Jadi dapat T kuadrat minus T minus 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. Berapa kali berapa hasilnya min 2? Kalau dijumlah hasilnya min 1. Jadi berapa kali berapa? Min 1 sama 2, Pak. Nah, betul. Kalau dijumlah min 1. Jadi min 1 dan min 2. Maka Anda bisa masukkan ini T min 2 dengan T plus 1 ya. Sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 2 atau T sama dengan min 1. Tapi waktu itu tidak mungkin negatif. Kalau negatif berarti ke masa lalu, mundur ke masa lalu. Jadi ini nggak mungkin. Maka yang dipakai ini. Jadi T-nya 2 detik. T 2 detik itu dari mana? Dari ketinggian ini sampai ke dasar sana itu T-nya 2 detik. Nah, maka untuk mencari simpangan terjauh atau jarak terjauh, Anda bisa gunakan itu. Jadi X-nya sama dengan V0X dikali T. V0X-nya 5 akar 3. T-nya 2. Jadi 10 akar 3 meter. Kalau dalam bentuk urean, nanti Anda bisa mengerjakan sampai di sini sudah betul. Tapi, kalau di soal pilihan ganda dan pilihan gandanya tidak dalam bentuk akar, dalam bentuk pecahan, Anda harus ubah akar 3 itu berapa supaya jadi pecahan. Nah, kalau misalkan Anda itu tidak digunakan, kan nggak boleh pakai kalkulator ya, maka pakai pendekatan. Cara nyari akar 3 itu kalau pakai pendekatan, akar 3 secara matematik ya, cari angka yang bisa diakar sebelum 3, itu kan 1. Dan setelah 3 yang bisa diangkar, itu 4. Nah, caranya gimana? Akar 1 kan 1, akar 4 kan 2. Toh. Nah, nanti 1 ditulis dulu 1, nah, komanya ditambah. Jadi 1 tambah 3 kurangi 1, oke? Jadi 3 dikurang 1
dibagi 4 kurang 1. Maka dapat 1 tambah 2/3. Nah, 2/3 itu kan 0,87 ya. Atau 0,7 boleh. Jadi dapatnya kan 1, kalau dibulatkan kan 1,7. Ya kan? Nah, ini 1,7 itu akar 3. Jadi kalau dikali 10, nah maka dapat 17. Itu caranya. Adakah yang mau bertanya? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, bagi yang datang, ini nanti jangan lupa absen. Saya tulis di grup, di chat WA ini, di chat Zoom ya. Ya, Yorena, nanti untuk sudutnya itu gunakan sudut elevasi. Kalau sudut depresi itu kan kebalikannya aja, ya. Jadi nggak apa-apa. Itu. Dan kemungkinan besar di soal-soal ini nanti kita gunakannya sudut elevasi. Jadi aman, sama-sama. Oke, lanjut ya, nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, ini agak mikir ini nomor 9 ini. Gitu. Di nomor 9 ini, ceritanya begini. Eh, benda A itu dilempar dengan sudut 45 derajat menuju B. Jadi dia itu membidik B ini. Tapi B itu jatuh. Jadi A itu ditembakkan. Mau membidik B ini, tapi B itu posisinya jatuh bebas. Nah, artinya apa? Berarti analisisnya nanti untuk benda A ini gerak parabola, benda B jatuh bebas. Dari mana saya tahu jatuh bebas ini loh? Soalnya bilang gitu. B-nya jatuh bebas. A-nya pakai sudut 45. Jadi A itu nanti Anda analisis dengan gerak parabola, yang B Anda analisis dengan gerak jatuh bebas. Clue-nya di situ. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Waktu yang diperlukan untuk benda A bertemu dengan benda B. Dan tentukan Y-nya atau ketinggiannya. Nah, bisa dicoba dulu. Yang mau nyoba silahkan. Saya beri waktu nih. Ya, 2 menit lah. Nah, clue-nya apa? Clue-nya kalau A kena B, berarti kan ketinggiannya sama nih. Ketinggian A dan ketinggian B. Jadi pertemuan, menyusul, kemudian apa? Bertemu atau menyusul itu posisinya sama. Jadi itu clue-nya. Anda coba itu kerjakan.
Pak, ini Pak. Pak Yuri. Ya, Ya, Pak, itu berarti tanpa fenol ya, Pak? tanpa fenol ini. Jadi soal ini Oh. tanpa fenol, Y0-nya juga nggak ada. Nah, tapi Berarti di situ ada clue gini. Ada clue-nya X-nya ini. Dari sini sampai titik ini tuh 15. Jadi nanti Anda bisa cari waktunya di sini. Anda bisa cari waktunya dari situ. berarti pakai GLB ya, Pak? Bisa pakai GLB-nya. Oh. Jadi justru untuk mencari waktunya Anda gunakan yang informasi sumbu X ini ya. Untuk mencari waktu dari awal sampai titik pertemuan ini. Anda bisa cari menggunakan sumbu X-nya ini. Izin Pak, cara tahu fenolnya itu gimana ya Pak? Kalau nggak ada Gimana? fenolnya kan nggak bisa tahu ini ya Pak, waktunya Pak. Nah, kalau Anda kesulitan mencari fenolnya, berarti ketinggiannya kan Anda harus, oh ini kurang informasinya kalau ini ya, kurang informasinya ini. Oh, 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 benar, benar, benar. Kita asumsikan aja ya, ini tambahan informasinya fenolnya itu 10. Bisa nggak kalau kita asumsikan fenolnya 10? Tambahan informasi ini, kurang lengkap ini. Ini fenolnya 10 atau 20 gitu, 20 aja. Nah, bisa nggak nanti? Berarti itu nyari tinggi awal B juga, Pak? Kalau tinggi awal nggak perlu, karena yang penting yang disuruh cari Y-nya ini aja. Jadi ketika Anda sudah ketemu waktunya, langsung aja ini pakai yang gerak parabolanya untuk mencari ketinggiannya toh. Ketinggian awalnya pakai benda A aja. Jadi Anda mencari ketinggiannya cukup pakai benda A. Karena Y0A-nya kan 0. Sedangkan Y0B-nya kita nggak tahu kan. Kalau Y0B-nya kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik pakai Y0A-nya untuk mencari Y-nya ini. Langkah pertama Anda cari waktunya dulu. Waktunya kan pakai yang ke arah sumbu X. Jadi X sama dengan V0 X kali T. Nanti Anda dapat waktunya. Setelah Anda tahu waktu, Anda gunakan nyari Y-nya itu pakai
A. Karena apa? Saat di titik tertinggi, YA kan sama dengan YB. Jadi boleh pilih salah satu tuh, karena sama. Cuma dalam konteks ini, Y0B-nya kan kita nggak tahu. Nah, daripada susah nyari Y0B-nya, pakai aja informasi A. Berarti YA sama dengan YB sama dengan Y0A tambah V0Y milik A kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sudah. Y0A-nya kan 0. V0Y-nya Anda bisa cari nih. Sudah ada nih 20. T-nya masukkan dari sini nanti Anda dapat. Gitu. Akar 2 Anda bisa gunakan kalau akar 2. Jadi pakai yang sebelah kiri kan akar 1, sebelah kanannya kan akar 4. Toh. Gunakan pendekatan yang tadi. Untuk A-nya 0. Enggak, A-nya kan minus 10. Karena di dalam gerak vertikal, AY-nya selalu minusnya dari gravitasi. Kalau di soal nggak ada informasi G-nya berapa, pasang aja 10. Gitu. Dipasang 10 aja. Waktu pertemuannya 1,06 detik ya berarti Pak. 1, koma. 06. Oke, lanjutkan. Yang ketinggiannya 5,6. Oke, meter ya. Kita cek ya. Semoga benar itu nanti. Sebentar. Oke, kita coba cek. Jadi X-nya di sini 15. V0 X-nya berarti V0 X berarti kan V0 cosinus 45 ya. Kebetulan sama kan 45 itu. Di 20 setengah akar 2. Makanya dapat 10 akar 2. Nah, berarti di sini 10 akar 2 ya. Ini T-nya. Jadi T sama dengan berapa? 15 per 10 akar 2. Anda kan nggak boleh nih akar 2 di bawah kan. Harus dirasionalkan. Kalikan akar 2 per akar 2 loh. Rasionalkannya kan begitu. Jadi 15 dengan 10 itu kan 3 per 2. Ini akar 2. Bawah akar 2 dengan akar 2 itu 2. Berapa tuh? 15. 1,4 ya. Betul nggak? Kan 10 kali akar 2. Akar 2 itu sendiri 1,4 kali 10. 14 kan. Nah, 15 bagi 14, 1,06 lah ya ini. Gitu. Nah, ketinggiannya Anda masukkan ke sini. Y0-nya 0 ditambah V0Y-nya karena kebetulan sama-sama ya sin dan cosnya sama jadi pasti harganya sama. Jadi 10 akar 2 juga. 10 akar 2
Atau Anda biarkan dalam bentuk akar ini juga boleh kan menghitungnya. Jadi biarkan dalam bentuk ini 3/4 akar 2. Itu juga boleh. Jadi Anda nanti tinggal masukkan ke sini. Iya nggak? Atau biar gampang gini aja juga boleh ya. Kita gunakan yang apa? Kita gunakan yang ini juga bisa kan untuk jadi waktunya. Supaya 10 akar 2-nya kan kecoret nanti. Jadi 15/10 akar Ketinggiannya sih 2. Ya kan? Nah, 9 di sini nanti dikurangi 9 plus 3/8. setengah kali 10 kali 15/10 Hah? akar 2 kuadrat. Iya. Gimana? Ini kan 15 dikurangi 5 kali, ini 15 kuadrat itu 225 ya. Per 10 kuadrat itu 100 kali 2, 200. 225 bagi 200 itu 1,125 kali 5 itu 5, nah 15 dikurangi 5, sekian itu 9,375. Gimana? Ada yang clear Pak? Izin Mbak, bisa diulangi nggak Pak? Bisa, bisa. Jadi kan ini tadi nyari waktunya dulu toh. Langkah pertama. Karena ternyata kita nggak bisa apa untuk nyari waktunya itu kita harus menggunakan yang sumbu X, informasi sumbu X ini yaitu X-nya kan 15 meter. X-nya 15 meter, berarti kita bisa cari waktunya dari sini. X sama dengan V0 X kali T. Ini untuk arah sumbu X kan rumusnya ini. X-nya 15, V0 X-nya 10 akar 2 ini tadi. Setelah ada tambahan informasi soal, karena tadi kurang kan informasi soalnya. Nah ini V0 X itu kan V0 cos 45, yaitu 20 kali setengah akar 2 ya 10 akar 2. Nah ini masukkan ke sini V0-nya. Jadi dapat T. T-nya berarti 15 bagi 10 akar 2. Anda boleh pakai ini sebenarnya, tapi kalau mau pakai yang sederhana juga boleh. Ini hanya pilihan aja sih. Anda mau sederhanakan sampai 1,06 boleh. Tapi koma kan gitu. Nah, setelah tahu waktunya, Pak Jerry gunakan waktu yang ini. Kenapa kok Pak Jerry milih ini? Karena saya melihat di sini tuh ada 10 akar 2. Nanti kan kecoret, jadi saya pilih aja yang ini. Gitu. Mana yang Anda pilih yang paling mudah ya itu yang dipakai kan. Kan sama ini harganya 10 dibagi, sorry 15 dibagi 10 akar 2 dengan 1,06 itu kan sama hasilnya. Hasilnya 1,06 juga kan. Cuma untuk mempermudah menghitung kan Pak Jerry pilih yang ini. Supaya nanti yang ini bisa kecoret. Jadi suku pertamanya ini kan tinggal 15. Min 5 kali 15 kuadrat. 15 kuadrat kan 225. 100 kuadrat, 10 kuadrat itu 100 kali akar 2 kuadrat itu 2. 2 kali 100 kan 200. 225 bagi 200 itu 1,125. Kalau dikali 5, ini 5,625. Jadi ini itu hasilnya 5,625. Nah, 15 kurangi 5,625 itu 9,375. Itu. Clear ya? Siap, terima kasih Pak. Oke. Nah, untuk memperjelas lagi, ini Pak Jerry kasih soal lagi yang mirip, tapi apa namanya? Anda perlu mencermati rumusnya. Nah, ini. Jadi soalnya mirip, analisisnya mirip. Mirip itu bukan berarti sama persis ya. Anda harus mencoba.
berpikir. Jadi ini ada di sebuah hutan itu ada seorang peneliti sedang menguji keakuratan senapan peluru. Pelurunya tuh peluru bius itu loh. Biasanya kan orang-orang kalau yang di hutan mau nangkep, mau diobatin kan dibius dulu toh. Jadi ditembak pakai peluru bius gitu. Nah, ia tuh mengarahkan senapannya tepat ke seekor kera. Nah, seekor keranya ini berada di atas Itu pohon. datangnya Jadi bosan. seekor keranya ini berada di atas pohon, tingginya 25. Jadi ini sekarang yang diketahui pohonnya, ketinggiannya 25 meter. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika peluru ditembak, keranya itu lepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah. Jatuh bebas menuju ke tanah. Nah, kalau kecepatan awalnya 35, sudut elevasinya itu 53 ya ini, bukan 50. Jadi sudut elevasinya 53 itu, bukan 50 itu. Ya, jadi 53 terhadap horizontal, ini 53 ini. Nah, ketinggian orangnya diabaikan, jadi orangnya itu mengendap-endap tiduran di tanah berarti supaya ketinggiannya diabaikan. Nah, Anda disuruh nyari detik keberapa peluru bius itu ditembakkan itu mengenai kera pada detik keberapa. Yang kedua, ketinggian berapa dari tanah kera itu terkena peluru. Itu. Coba dipikirkan. Kalau Anda gambarkan konteksnya, ini begini kasusnya itu. Jadi ini tanah, gitu ya. Lalu peluru, ini 53 derajat. Nah, dia akan ditembakkan begitu. Sama kayak tadi gambarnya. Lalu ini ada kera, di sini ada kera. Nah, ini keranya di sini. Awalnya ketinggiannya itu berapa tadi? Y0-nya adalah 25 gitu. Ini ketinggian awalnya kera. Nah, kecepatan awal pelurunya 35. Jadi ini V0-nya 35. Lalu peluru dan kera itu kena di sini. Nah, nah, yang ditanyakan ketinggiannya ini berapa? Gitu. Yang A, waktunya untuk dia ketemu itu berapa? Nah, syarat pertemuan, ingat syarat pertemuan. Tetap dipakai ya. Syarat bertemu. Syarat bertemu itu selalu posisinya sama. Itu kuncinya. Jadi ini peluru, yang ini kera. Nah, jadi peluru dan kera ketinggiannya atau posisinya peluru terhadap tanah itu sama dengan posisi si kera. Nah, gitu. Dicoba untuk nyari gimana caranya. Karena ini X-nya nggak ada informasinya sekarang. Kalau tadi kan X-nya yang diberikan. Sekarang nggak ada, tapi ada informasi Y0-nya. Nah, silahkan dicoba tuh.
Ada yang ketemu? Waktunya itu 0,8 detik bukan, Pak? Berapa? 0,8. 0,8. Hmm. Yes, betul. Fenolnya kera tidak ada, Yor, karena apa namanya? Dia kan jatuh bebas. Kalau jatuh bebas kan berarti tidak ada apa namanya? Kecepatan awal toh untuk keranya. Jadi dari kata kunci ini tetap berangkatnya. Jadi kan ini tetap berangkat dari sini. Jadi nanti kan Y0A, Ketinggiannya 21,8 ya, Pak? Oke. ketinggiannya berapa? 21,8. Enggak dong. Eh, Enggak toh. Kalau waktunya benar 0,8 tapi ketinggiannya ya tidak. Paling salah input kamu. Jadi nanti kan Y0 plus V0Y kali T tambah setengah AY T kuadrat milik peluru. Nah, kan gitu. Yang ini Y0 plus V0Y kali T tambah setengah AY kali T kuadrat. Tapi ini milik kera. Konsisten aja. Nah, peluru Anda analisis dengan gerak parabola. GP, gerak parabola. Yang kera Anda analisis dengan gerak vertikal. Nah, dalam konteks ini gerak jatuh bebas. Berarti V0Y-nya 0 karena gerak jatuh bebas toh. Nah, yang pertama Pak, ya Anda cari V0Y-nya dulu. Karena kan itu gerak peluru. Jadi V0Y-nya Anda cari V0Y berarti kan Sama, Pak. V0 sin Jam 3. 3,53 ya. Jadi 35 Kenapa, Cok? 35 dikali sin 53. Sin 53 itu 4/5. 35 dengan 5 itu 28. ya, 28, Pak. ya 28. Pak, ini saya waktunya ketemunya kan 25/28. Terus ketinggiannya 21, Pak. Ketinggiannya berapa? 21, Pak. Benar nggak, Pak? Waktunya itu waktunya aja 20/24 ya saya. 24. Bro? Iya. 0,8 20/24 waktunya. Coba Hmm. ya kita buktikan ya. Loh. Saya kayak nafal Pak, waktunya 25/28, Pak. Iya, Pak. Oh Saya gitu. ketemu itu, Pak. Terus Oh, nanti oke. ketinggiannya kan 25 dikurangi 21 berarti sama dengan 4, Pak. Oke, kita cek ya, kita buktikan ya. Nanti kalau yang Loh. benar Anda ya nggak apa-apa. Coba. Ini kita buktikan aja. Yang analisis gerak parabola, Y0-nya berangkat dari sini, berarti Y0-nya dia 0. Ini untuk teman-teman yang lainnya ya. Y0-nya 0, V0Y-nya berarti 28, dikali T. A-nya jangan lupa, AY selalu negatif dari gravitasi. Pokoknya kalau geraknya vertikal itu G-nya selalu negatif. Hanya Anda tinggal pilih kalau dia geraknya turun atau naik. Kalau naik V-nya positif, kalau turun V-nya negatif. Hanya itu aja. Jadi ini 10 minus 10 kali setengah min 5T kuadrat. Yang ini Y0-nya 25. V0Y-nya 0, kali berapapun kan 0. Minus 5T kuadrat. Nah, gitu. Oh ya benar kalian nih. Benar kalian. Jadi ini habis, habis, ya kan? Tinggal ini dah. Jadi T-nya adalah 28. Cu. Nah, 25/28. Oke, betul, betul, betul kalian. 25/28. Jadi 0,89 lah ya. Boleh 0,9 didekati gitu nggak apa-apa. Ini waktunya. Setelah mereka bertemu toh. Nah, ketinggian dari tanah harus cocok nanti ya.
YA maupun YB-nya harus cocok. Jadi kalau Y peluru, berarti kan 0 ditambah 28 kali 0,9 dikurangi 5 0,9 kuadrat. Beda-beda tipis mungkin karena pembulatan nanti arahnya. Jadi 28 kali 0,9 itu 25, sekian, 2. 5 kali 0,9 kuadrat itu 4,05. Hasilnya 21,15 meter. Kalau yang Y kera berarti 25 ditambah V0-nya itu 0 minus 5 kali 0,9 kuadrat. Jadi 0,9 kali 5 kurangi 25. Nah, sama ya, kurang lebih 21 juga lah, mendekati. Ya, Pak. Eh, 21, Pak. ya, Coba benar Pak, 21,1 Benar, Pak. Pak. Benar, Pak. betul. Ya, itu ya. Clear ya? Ya, Pak. Ngerti ya Benar, teorinya? Pak. Yang Ngerti, Pak. saya mau tekankan di sini Ngerti adalah Pak. kerangka berpikirnya ya, teman-teman. Ya, Pak. Ya, Siap. oke, bagus. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Ini kan kalau di latihan yang sekarang kan istilahnya kan angkanya kan rumit, Pak. Besok hmm, kira-kira lebih rumit lagi atau lebih sederhana, Pak, angkanya, Pak? ya kurang lebih sama. Waduh. Coba, Aman. Pokoknya Anda, coba. gini, clue-nya yang bisa saya sampaikan ke Anda. Kalau Anda menghitung di akhir aja, supaya komanya itu tidak, apa, kayak misalkan yang ini tadi nih, yang ini tadi. Nah, biarkan ini dalam bentuk ini, masukkan ke rumus, di akhirnya baru Anda hitung, sehingga komanya nanti tidak akan beda jauh. Coba. Itu triknya ya, untuk mempercepat. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 6 meter per second. Dipercepat dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Selama 4 detik. Jadi mobil itu bergerak dipercepat selama 4 detik awalnya. Kemudian bergerak lurus beraturan, berarti GLB, konstan selama 10 detik. Setelah itu diperlambat. Jadi ini ada 3 keadaan yang bekerja secara langsung bersamaan ya. Dipercepat, GLBB dipercepat, ya kan? GLB dan GLBB diperlambat. Kalau Anda cermati, Anda menemukan soal cerita itu, Anda harus potong-potong per bagian. Kalau kita cermati bersama sampai di koma ini, informasinya ini kan sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan awal. Ini 6 meter per second ini adalah kecepatan awal. Dipercepat, jadi A-nya ini. Oke. Selama 4 detik, jadi T. Jadi yang biru ini informasi untuk apa? GLBB dipercepat. Nah, Anda harus per bagian, per kalimat Anda harus cermati betul-betul. Kalimat kedua, kemudian bergerak lurus beraturan selama 10 detik. Jadi di selama 10 detik ini, itu yang hijau ini, itu GLB. Sampai di titik ini kan GLB ini informasinya. Jadi dari koma ini, sampai di titik ini, itu informasinya GLB. Nah, setelah tanda titik, setelah itu diperlambat. Dengan perlambatan, jadi ini A-nya. Sampai berhenti. Berhenti itu berarti V akhirnya 0. Ya, V-nya 0. Ini berarti informasi apa? GLBB diperlambat. Nah, Anda diminta buat grafik. Berarti Anda harus tahu informasi apa? Karena grafiknya V terhadap T. Berarti kita harus nyari informasi V dan informasi T. Gitu. Nah, kita cermati dari sini satu persatu. Pak, jadi tuliskan dulu yang diketahui ya. Karena ini agak apa butuh analisis yang banyak. Maka sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan awal 6. Di V0-nya 6 meter per second. Dipercepat. Jadi ini misalkan geraknya ke kanan. Pak Jerry nulisnya plus 6.
dipercepat dengan percepatan 3. Nah, namanya dipercepat berarti A dengan V harus searah. Kalau V-nya kita asumsikan ke kanan, A-nya juga ke kanan, jadi plus juga. Selama T-nya 4 detik. Jadi ini delta T-nya ya. Saya ralat ini. Delta T-nya tadi. Delta T-nya 4 detik. Nah, dalam gerak ini, analisisnya GLBB dipercepat. Clear ya informasi itu. Yang kedua. Yang kedua, bergerak dengan kecepatan konstan. V-nya konstan. Jadi setelah ini, V kita sebut V1 ya. Ini kita nggak tahu, karena setelah dipercepat itu kan muncul V baru kan nanti. Nah, kita nggak tahu. Tapi dia bergerak selama 10 detik itu konstan. Jadi ini GLB. Nah, V1 ini diperoleh dari mana? Dari hasil percepatan itu. Nanti kalian harus cari dulu. Gitu. Logika berpikirnya gitu. Lalu yang ketiga, diperlambat. Nah, jadi dari V1 ini, karena GLB, berarti V awalnya di sini juga V1. Dari sini tadi. Nah, A-nya negatif. 2 meter per second. Sampai berhenti. Jadi V akhirnya, atau V2-nya ya, kita nyebutnya, itu 0. Selama delta T. Nggak tahu ini delta T-nya di sini. Nggak ada informasi. Jadi nanti Anda harus cari dulu. Ini GLBB diperlambat. Gitu. Berarti gambarnya gimana? Nah, pergerakannya bendanya kan begini nanti. Bergerak dulu pertama. Ini awalnya V0-nya 6. Nah, ketika V06 dipercepat. Dengan besar plus 3. Gitu kan? Sampai sekian. Nah, ini V1 kita anggap. Nah, selang waktunya dari sini ke sini, itu delta T. 4 second. Artinya apa? Kalau kita mulai dari sini T sama dengan 0, berarti di sini T sama dengan 4 detik. Nah, ini nanti yang digunakan untuk membuat grafik toh. Di titik ini ada V0, ada T0. Di titik ini ada V1, ada T4 detik. Kan gitu. Nah, setelah itu, dia bergerak, konstan geraknya. Sampai di titik ini. Karena konstan berarti V-nya masih V1. Jadi di sini ini masih V1 yang bekerja. Karena konstan kan. Selama 10 detik. Jadi dari sini ke sini 10 detik. Berarti di titik ini, kalau dihitung dari awal kan mau gambar grafik itu kan selalu dihitung dari T0. Nah, kalau ini sudah T4 berarti sampai di sini berapa? T14 ya. Jadi detik ke-14 ini di sini. Nah, setelah itu diperlambat. Diperlambat itu berarti arah percepatannya berlawanan. Kalau kecepatannya plus, A-nya negatif. Negatif berapa? 2 meter per second kuadrat. Kalau geraknya ke kiri, diperlambat, berarti kecepatannya negatif, percepatannya positif. Yang penting berlawanan. Kan gitu. Sampai dia berhenti di sini. Nah, berhenti itu berarti apa? V akhirnya 0.
Selama berapa detik dari sini ke sini? Nggak tahu. Kalian harus cari. Jadi langkah pertama untuk gambarnya apa? Kita cari informasi kecepatan di setiap titik-titik pergantian keadaan ini dan selang waktu atau waktunya yang dibutuhkan. Mari kita analisis dari gerak pertama, yaitu GLBB dipercepat ini. Kecepatan awalnya sudah ada, 6. Tapi kecepatan akhirnya belum tahu. Nah, berarti selama detik ke 0, jadi yang biru ya, Pak Jari gambar di sini. Ini GLBB, selalu konsisten warna biru ya. Mulai dari T sama dengan 0, hingga T sama dengan 4. Nomor 9. Nah, sudah. Jadi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4. Dia GLBB dipercepat. T-nya sudah ada informasi, V-nya yang belum ada. V0-nya sih sudah ada 6 meter per second. Positif ya. Positif 6 meter per second. Tapi V-nya belum ada. Nah, V-nya ini V1. Anda cari. Untuk mencarinya, pakai rumus yang ini toh. V sama dengan V0 tambah A kali T. Kan gitu. V0-nya berapa? Plus 6. A-nya berapa? Plus 3. T-nya 4. Jadi 6 tambah 12, 18 meter per second. Jadi V1-nya Anda tahu sekarang. Ini 18. Ini juga 18 di sini. Anda sudah tahu. Ya kan? Oke. Secara otomatis, kalau ini 18 ya ini 18 toh, kan GLB mereka. Nah, clear itu. Nah, yang kedua, yang GLB. GLB-nya itu dari T sama dengan 4 second hingga T-nya berapa? Selang waktunya 10, berarti T sama dengan 14 second. Karena GLBB-nya dalam selang waktu 4 sampai dalam selang waktu 10. Jadi kalau berangkat dari T sama dengan 4 sampai T14. V-nya ya V1 alias 18 meter per second. Konstan. Nah, itu clear. Yang ketiga ini geraknya adalah GLBB tapi diperlambat. Nah, waktunya nggak tahu. Dari T sama dengan 14 hingga berapa? Hingga T sama dengan nggak tahu. Nah, justru kita harus nyari itu. Tapi kan V-nya tahu nih. V awalnya V1, yaitu 18 itu. V akhirnya V2, ya, yaitu 0. Nah, Anda kan bisa cari tuh delta T-nya berapa. Delta T-nya pakai rumus yang mana? Ya, ini juga bisa tuh. Jadi V2 sama dengan V1 plus A kali T. V2-nya 0, V1-nya 18, A-nya negatif 2. Nah, negatif 2 kali T. Negatif 2 ke kiri kan jadi plus 2 toh. Jadi T-nya sama dengan 9 second. Nah, ini selesai. Jadi di sini T-nya sama dengan 14 sampai tambah 9. 14 tambah 9 berapa? 23. Nah, sudah. Kita gambar sekarang. Wah, nggak cukup ya. Kita gambar di sini ya. Bagaimana saya menampilkan dua-duanya itu? Bisa nggak? Jadi kita gambar. Gambarnya adalah gambar grafik V versus T. V-nya ada 6, 18, dan 0. Nah, misalkan begini. Ini grafiknya. Nanti Anda gambarnya lebih baik pakai penggaris ya.
Ini T, ini grafik V. T-nya tadi 0, 0 kan di sini ya. Lalu berapa lagi tadi? 4, ya kan? 0, 4, 14, 23. Nah, kita ibaratkan di sini aja. Ini 1, 2, 4 di sini. Terus 18 toh. 14 ya, maaf. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 14, 11, 12, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 23. Gitu. Nah, saat T sama dengan 0, T sama dengan 0, V-nya 6. Jadi Anda pasang di sini 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus paling tinggi 18 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. Ini 6, ini 18. Oke, saat T sama dengan 0, V-nya 6. Saat T-nya sama dengan 0, V-nya 6. Jadi mulainya di sini start. Kemudian T sama dengan 4, V-nya 18. Jadi ini di atas sana. Oke. Lalu V sama dengan 18 itu selama 10 detik sampai detik ke-14. Jadi sampai detik 14 ya konstan. Kemudian di detik ke-23 V-nya 0. Berarti di sini. Nah, kalau Anda hubungkan grafiknya begini. Nah, naik, lurus, melengkung. Gitu. Itu grafiknya V versus T. Bisa membuat ini? Aman ya? Aman, Pak. Ya. Oke, nanti Anda boleh lihat lagi ini nanti diupload di YouTube ya. Nanti Anda boleh cermati lagi pembahasannya. Nah, yang kedua, tentukan jarak yang ditempuh mobil sampai dia berhenti ya. Kalau Anda sudah ketemu grafik V versus T ini, nah sudah Anda pakai metode grafik aja untuk mencari jarak masing-masing. Boleh pakai metode grafik, boleh pakai informasi tadi ini. Dari T sama dengan dari 0 sampai 4 berapa meter, 4 sampai 14 berapa meter, 14 sampai 23 berapa meter gitu. Itu juga boleh. Nah, kita buktikan satu-satu semoga sama ya nanti. Kalau sama berarti sesuai. Kalau kita hitung di sini 6 berarti jaraknya X1 ya, GLB. Jadi selama selang waktu 4 detik GLBB berarti mencari jaraknya kan X sama dengan V X0 ya. X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. X0-nya 0, V0-nya 6, T-nya kan selang waktunya 4 detik ini. Yang GLBB itu 4 detik ditambah setengah kali A-nya berapa tadi? 3 ya. 3 kali 4 kuadrat. 24, ya kan ini 24. 16 bagi 2 itu 8 kali 3 24 juga ya. Jadi 24. Maka dapatnya 48. Lalu yang kedua, T kedua itu GLBB. GLB. Dari 4 sampai 14, 10 detik kan. Di GLB GLB
Jadi X sama dengan V kali T. Jadi V-nya adalah 18 tadi ya. 18 kali 10. Berarti sama dengan 180 meter. Kemudian diperlambat selama 9 detik. Ini GLBB lagi, tapi diperlambat. Jadi X sama dengan X0 plus V0T tambah setengah AT kuadrat. X0-nya boleh ini dipakai. Tapi kalau mau masing-masing ya X0-nya dianggap 0 aja. Kan terhitung dari situ tuh, nggak apa-apa ya. Tambah V0-nya 18 kali 9 minus ya, karena A-nya min. Setengah kali 2 kali 9 kuadrat. 18 kali 9 itu 162. 162 dikurangi 81. Itu 81 ya. Sehingga totalnya 48 tambah 180 tambah 81. 309 meter. Gitu. Sama nggak kira-kira? Kalau nggak sama berarti ada yang beda nih, ada yang geser. Siap, sama Pak. 309 Pak. Oke. Sama Pak, sama Ya. Pak. Izin Oke. Pak. Ya, Eh, yang nomor 9 masih kurang paham Pak. nomor 9. Siap. Bentar. Bentar ya. Ya, nomor 9 kurang pahamnya kenapa? Siap. Itu mencari tinggi B-nya itu gimana Pak? Tinggi B-nya. Siap. Clue-nya adalah pada saat mereka bertemu, ketinggiannya kan sama A dan B. Jadi kalau Anda mau nyari tinggi A, ya pasti sama dengan tinggi B. Nah, karena dalam konteks ini, kalau kita mau nyari tinggi B kan butuh informasi ketinggian awalnya toh. Kan butuh ini Ya Pak. informasi. Nah, karena kita nggak tahu informasinya ketinggian awal, ya sudah kita carinya pakai yang A saja. Gitu. Gitu aja sih. Oh, Karena baik memang Pak. Siap. nggak kita Paham Pak. beli. Oke, gitu. Oke, yang ini dicermati dulu ya.
Oke. Oh, yang ini kita perlu buktikan ya, pakai yang grafik, metode grafik tadi. Kalau saya sih mau motong ini. Ini grafik pertama, lalu ini grafik kedua. Nah, jadi ada dua grafik. Grafik pertama trapesium, grafik kedua juga trapesium. Nah, yang pertama, berarti kan jumlah sisi sejajar setengah kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya kan 6 dan 18. 6 tambah 18, tingginya ini 4. Nah, kali 4. 18 sama 6, 24. 24 kali 4 bagi 2 itu 48. Jadi ini 48 meter. Nah, yang kedua, pakai yang ini, sama-sama trapesium. Setengah, tapi jumlah sisi jajarnya yang ini. 10 dengan eh, berapa ini? 9 ya. 23 kurangi 4 kan 19. 10 tambah 19 kali tinggi. Kali tingginya adalah 18. Jadi 29 kali 29. Ya benar ya, 29 kali 9. Itu 261. Nah, ini kalau dijumlah dapat 309 juga. Nah, jadi cocok ya. Mau pakai metode grafik boleh, mau dihitung satu-satu juga boleh. Oke, saya pikir sampai sini dulu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti Pak Pak, Juri akhiri sampai sini. Karena izin waktunya Pak. sudah habis. Ya, Saya belum paham Pak. Kok bisa yang di saat T sebenarnya 9 second itu X0-nya tetap 0 Pak? T 9. Oh, ini karena Pak Jiri ngitungnya dari sini, dari posisi ini Pak Jiri anggap 0 tadi. Tapi nggak apa-apa nanti kalau dijumlah kan, kalau kalian mau menjumlah ini, X0-nya kan berarti ini toh. Jadi kalau Anda sudah meletakkan X0-nya itu 48 ditambah 180, jadi pakai posisi 228 ini di sini kalau Anda mau letakkan kan. Jadi kalau Anda mau meletakkan di sini 228, ini. Nah, 228 tambah 81 kan 309 juga. Jadi nanti di sini ketemunya 309. Sama saja. Hanya bedanya kalau ini saya anggap dari 0 kan kita jumlah dari sini langsung. Tapi kalau Anda sudah meletakkan X0-nya di sini berarti langsung ketemu gitu. Ngerti ya maksud saya? Ngerti nggak? Ngerti Pak. Oke. Jadi kalau X0-nya selalu Anda masukkan di sebelumnya nanti nggak perlu dijumlah di akhir karena sudah menjumlah masing-masing gitu loh. Paham ya? Paham Pak. Nah, oke. Tapi nggak, kalau pakai metode, ya pakai metodenya ini ya. Kalau pakai metode ini, berarti ditambah Excel boleh. Jadi nanti Pak Jerry tambahi gini juga boleh sih kalian. Biar konsisten ya. Boleh, boleh. Ini, maksud kamu kan ini tuh. Kalau yang ini tadi kan udah. Ini dapatnya 48. Nah, yang ini pakai yang ini X0 plus V0 kali T. Nah, X0-nya kan 48-nya itu tuh. Ditambah 18 kali 10. Kan ini 180 ditambah 48. Nah, ini 228 meter. Terus di sini ini 228. 228 ditambah ini semua hasilnya
309. Nah, ini juga boleh. Gitu. Karena kalau pakai metode posisi ini ya, yang dipakai boleh. Kalau tadi itu kan perpindahannya yang dicari. Nah, tapi kalau udah masukkan di sini, ini nggak perlu dijumlah lagi ya. Karena ini sudah hasil akhir. Nangkap ya, maksud saya? Halo, halo. Nangkep, Pak. Oke. Kalau yang tadi Pak Jerry hitung itu perpindahannya berarti. Di perpindahannya gitu. Kalau ini atau biar saya pertegas ya. Kalau ini dicari perpindahannya kan nanti ini dirubahnya kan jadi delta X kan gitu. Yang pertama tuh di 1 jadi kan delta X. Nah, tinggal V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini tadi dapatnya setelah dihitung kan dapat 48 kan gitu. Terus yang merah yang GLBB berarti kan delta X sama dengan V0 kali T. Hasilnya tadi dapat 180. Lalu yang hijau delta X dengan rumus yang sama V0T tambah setengah AT kuadrat dapatnya ini tadi 81. Ah gitu, maksudnya Pak Jerry gitu. Jadi setelah dijumlah juga sama dengan 309 meter gitu. Nangkap ya? Jadi yang tadi itu Pak Jerry pakai ini. Saya ralat itu. Kalau pakai posisi ya X0-nya selalu ditambah sebelumnya. Dan nggak usah dijumlah karena ini sudah otomatis menjumlah kalau pakai posisi. Gitu. Nah, kalau untuk ini pertanyaannya bagus ya. Karena kalian cermati ya, kalau nanti Anda menghitung jarak dan perpindahan, Anda harus melihat grafiknya ini. Kalau grafiknya ini kan semuanya di atas sumbu horizontal kan? Kalau semuanya di atas sumbu horizontal berarti kan kecepatannya positif semua. Maka jaraknya dijumlah karena plus semua kan ini. Tapi kalau ada yang di bawah sumbu horizontal, berarti kan kecepatannya negatif. Berarti nanti untuk mencari perpindahan diselisihkan, dikurangi. Yang bawah itu, yang di bawah sumbu horizontal itu negatif nilainya. Kalau dicarinya perpindahan. Tapi kalau yang dicari jarak, tinggal dijumlah aja. Gitu, Yorin? Siap, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Jadi ini banyak cara untuk menuju menyelesaikan soalnya. Kalau tidak ada, Pak Jerry akhiri sampai di sini. Lalu silakan Anda boleh lanjut belajar mandiri, persiapkan untuk besok. Selamat sore, terima kasih. Nanti Pak Ya, saya Pak. kirim Makasih, Pak. link YouTube-nya Makasih, supaya Bang. belajar lebih. Ya, sama-sama. Ayo. Ya, Sekalian filenya, Pak. Izin. ya. Nanti saya kirim Siap, lewat apa ya? Lewat grup angkatan saya kasih ke Danar, share di grup siap. angkatan ya. Siap, Pak. Nanti saya Ya, chat, Pak. ya. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.